Pak, karena dia presidennya Pak Prabowo. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, Pak Jokowi juga nggak senang kalau ada yang intervensi hukum di masa pemerintahan dia kayak gitu. Pasti hal itu juga tidak mau diulangi ke Pak Prabowo gitu. Nah ini yang saya tangkap. Itu namanya berpikir secara tertib. Tertib, ya kan? Ya. Enggak, makanya Politik banyak. enggak, makanya saya kasih disclaimer dulu di awal tadi. Ke level orang kalau udah sampai di presiden itu agak beda memaknai kata intervensi itu. Mungkin Ya, kalau seperti ini, Ri. mungkin kalau kita mungkin improvisasi lebih banyak kan gitu loh maksud saya. Seperti saya ngomong tasawuf dengan Ari ngomong tasawuf tuh beda. Maknanya beda. Abang udah ngejalanin, kalau aku baru mau mulai. Iya kan? Kan kalau Bang Ade udah doktor, kita baru mulai kata bab 1 skripsi Bang ya. Ya. Beda maknanya. Ujian proposal dulu. Iya, saya kan usaha dulu. Makom udah beda gitu. Nah, itu yang saya amati gitu terutama dari apa yang terjadi belakangan ini. Orang masih punya kalau saya melihat apa yang diarahkan ke Pak Jokowi hari ini itu maknanya murni kepentingan orang untuk menggunakan nama Jokowi untuk mengangkat posisi politiknya. Ya kan? Ya apa yang dia ingin kisahnya Prabowo dan Jokowi atau banyak kepentingan lainnya gitu ya. Ada faktanya sekarang ya, Pak Jokowi saya yakin tidak akan terlalu jauh dalam urusan pemerintahan kalau nggak diminta oleh Pak Prabowo gitu ya. Kalau nggak diminta Pak Prabowo gitu nggak akan terlalu jauh dalam urusan pemerintahan, karena waktu dia jadi presiden dia nggak mau juga ada orang yang terlalu jauh juga dulu mencampuri urusannya gitu. Ternyata bagi seorang presiden ada entitas yang lebih besar daripada dirinya di mata publik, itu hal yang problem. Kalau kita ini Bang, aku dimarah-marahin Abang misalnya depan video Abang saya viral, paling yang nanya Budi lu ngapain lu Bang Julpan gitu aja kan. Tapi kalau presiden ada entitas lain yang lebih besar dari dirinya, yang nanya Lee Hsien Loong Bang, yang nanya Sultan Brunei. Kenapa Pak Presiden? Bapak nggak sekuat itu di sana ternyata gitu. Kan gitu. Ini kan soal harga harga dari harga diri bangsa gitu akhirnya. Nah, ini yang agak berbeda gitu melihat hal ini, termasuk juga dalam soal intervensi. Itu yang nggak dipahami oleh Ibu Mega ya kan. Ya, itu Abang yang ngomong. yang tadi kan yang kurang menghargai presiden kan Bu Mega. Iya kan, makanya Bang Ade konsisten menolak tugas partai Bang. Iya. Masuk ke Bung Ade sekarang. Iya. Nah, ada singkat Bang sebelum Panjang juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting juga menurutku adalah apapun yang terjadi hari ini, kita harus lihat ini baru 120 hari. Ini waktu masih panjang. Jangan seolah-olah besok Pak Prabowo ini mau habis. Iya kan, masih perlu kita kasih kritik, perlu kita kasih masukan dalam rangka mengisi sisa dari 150 hari ini. Jadi konteks inilah yang perlu kita dudukkan gitu, biar kita lebih adil melihat persoalan. Jangan kita meletakkan 150 hari ini seolah-olah di 151 pemerintah Pak Prabowo udah selesai. Tapi sampaikanlah pikiran kita, Itu gagasan hanya kita. ada di dalam agama. Sembayanglah kalian seolah-olah engkau mati besok. Iya, tapi berusahalah dalam masalah keduniaan seolah-olah akan hidup selamanya. Kan itu Bang. Ya kan ini kan masalah keduniaan nih. Ya, Paham juga loh seperti itu. Terus ngobrol sama hati. Oh gitu. Belajar kita. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita apapun yang kita sampaikan itu dalam rangka to improve setelah 150 hari ini. Ini belum selesai. Ini yang jadi poin saya. Ya, Bung Ade. Ya saya kan baru datang ini. Ya, kalau tema kita kan sebenarnya tema besarnya ini persoalan posisi Presiden Prabowo kan sudah saya kirim tuh, antara persoalan hukum dan politik kan. Nah, tapi kan kita mengerucut lagi nih, ya kan? Bung Ade kan pernah dituntut sama Hasto kan di pengadilan kan? Betul nggak? 201 miliar. Ya, tapi Bung Ade nggak bilang ada intervensi kan? Apa?
Bang Ade kan nggak bilang Nggak ada ada. intervensi kan. Waktu itu Hasto Nah. masih sangat dekat dengan kekuasaan. Bagian Ya, utama. udah kalah. Oh, udah kalah. Udah kalah. Dimulai pada saat milu. Oh, Pileg. udah pekong dong, udah pecah kongsi. Cakongsi. Saksi ahlinya Bung Ade itu aku. Dan kami mengundang beliau. Jadi kalau nggak undang kita bang, Yang kalau ahli. kita malah malah memberatkan. Berat. Nah, Bukan yang pertama berian. kita saksi, yang kedua kita bukan ahli. Saksi mungkin ente bisa, ahli belum. kan mas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamu. Serahkanlah sesuatu itu kepada ahlinya. Kalau nggak hancur. Abang ahli gitu. Hah? Ada Bung Ade langsung hakimnya bilang bebas. Nggak langsung lah. Itu Ya, ya, salah. sudah Bang Zul datang bebas. Jadi game changernya Sultan Lidan. Iya. Oh, apakah itu karena Bang Zulfat atau bertepatan dengan kedatangan Bang Zulfat kita nggak tahu kan. Jadi hari ini selalu kalau menyangkut aku pasti dia nolin. Lu kasih suruh abang kita nih. Abang aja sih. Apa yang sedang di ini? Hukum.